Halo semuanya, balik lagi dengan Baliman. Hari ini kita akan belajar mengenai verba dan kegunaannya. Verba merupakan bagian penting dari setiap bahasa. Oleh karena itu, kita baru bisa membuat kalimat jika menggunakan verba. Penasaran kan? Yuk tonton sampai selesai ya. Sebelum kita mulai, buat kamu yang belum subscribe, ayo dukung saluran ini dengan menekan tombol berlangganan. Dan mari kita lanjutkan pembahasan hari ini. Verba adalah bahasa linguistik dan mudahnya kita bisa sebut dengan kata kerja. Kata ini menjelaskan aksi yang akan dilakukan oleh pembicara. Misalnya, chanter, bernyanyi, écrire, menulis, nager, berenang. Kata kerja itu kita sebut dengan infinitif, atau kata kerja yang belum dikonjugasikan alias kata kerja yang masih dalam bentuk aslinya. Sebuah verba dalam bahasa Prancis dapat bervariasi bentuknya. Hal ini tergantung dari subjek, kala, dan modus. Misalnya, dengan kata kerja chanter. Jika kita menggunakan subjek berupa orang ketiga tunggal seperti il atau elle, maka verba itu akan menjadi chante. Sebaliknya, pada subjek berupa orang ketiga jamak seperti il atau elle, ia akan menjadi chante. Selain pengaruh yang dihadirkan oleh subjek, variasi verba juga disebabkan oleh modus. Apa kalian tahu modus dalam bahasa Prancis? Modus dalam bahasa Prancis ada 4, seperti modus indikatif. Kalian bisa menggunakan modus ini untuk menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua ada mode du conditionnel. Modus kondisionel umumnya digunakan untuk kesopanan. Lalu ada mode du subjonctif atau modus subjonctif. Bentuk ini dapat menjelaskan keraguan. Yang terakhir ada mode de l'impératif. Bentuk ini digunakan untuk memberikan perintah. Kalian bisa menonton lebih lanjut penjelasan modus-modus ini di videoku sebelumnya. Aku akan taruh link di deskripsi. Namun, untuk bagian modus subjonctif dan kondisional belum dibuatkan secara khusus. Tunggu ya. Nah, variasi berikutnya disebabkan oleh kala atau temps dalam bahasa Prancis. Kala digunakan untuk menjelaskan aksi yang telah dilakukan, sedang dilakukan, dan akan dilakukan. Une action qui se passe dans le passé, le présent ou le futur. Misalnya dengan verba chanter. Le passé, je chantais. Le présent, je chante. Le futur, je chanterai. Jika kamu udah menonton video pertamaku tentang pengenalan dasar, kamu pasti tahu radikal, terminaison, dan klasifikasi kata kerja dalam bahasa Perancis pada kala présent. Dalam konjugasinya, verba terbagi di atas 2 jenis, yaitu radikal atau akar kata dan terminaison atau akhiran. Misalnya dengan kata chanter. Kita akan temukan konjugasi berupa je chante. Radikal yang dihadirkan adalah chante tanpa e, sedangkan terminaisonnya adalah e. Kata kerja dibagi atas 3 jenis, yaitu kelompok pertama terdiri atas verba yang berakhiran er seperti chanter. Kelompok kedua terdiri atas verba yang berakhiran ir seperti finir. Dan kelompok ketiga seperti verba dengan akhiran re dan verba irregulier termasuk aller. Pada kata kerja avoir dan être, mereka menjelaskan beberapa makna, yaitu menunjukkan makna aslinya seperti j'ai 3 sœurs. Aku memiliki 3 saudari. Di sisi lain, ia akan menjadi auxiliar seperti j'ai mangé atau aku sudah makan. Avoir hanya akan menjadi bagian dari susunan gramatikal bahasa Perancis. Sebagaimana banyak bahasa di dunia, kata kerja dapat digunakan untuk membuat kalimat aktif atau kalimat pasif. Pada kalimat aktif, kita bisa menggunakan kata kerja itu sendiri seperti je mange du poulet, aku makan ayam. Di sisi lain,
kamu bisa membuat kalimat pasif dengan menggunakan beberapa verba, seperti Je suis mangé par le poulet. Je suis mangé par le poulet. Aku dimakan ayam. Oke, sekian untuk hari ini. Semoga dapat membantu teman-teman dalam belajar bahasa Perancis. Jangan lupa untuk subscribe dan share supaya mereka juga tahu apa yang kalian pelajari hari ini. Terima kasih sudah menonton dan au revoir.